Depan kosong. Mau pindah masjid. Ini Reswandi. Dari rumah ke malah. Ya. Sebelah aja Pak Haji. Oh, Masya Allah. Nggak balik Mamir, Umar, jangan balik. Jami. Salah. Jalan kaki. Jadi kita mau pindah ini. Ya, insyaallah. Ya. Masih keempat. Ini Pak Asdir mau jalan kaki 1 kilometer. Ya. Iya, salah. Mesti apa namanya ini? Masjid. Jadi ini saja mesti dimasuki di jemaah yang lain di situ tidak di katanya. Masa? Ini batas ini orang ini. Ini saya dimasuki. Jembatan ini. Subhanallah. Dilarang. Karena masuk jemaah itu tapi dia agak ditolak sih. Tolak. Subhanallah. Ini saya terima. Karena ini kan daerah batas ini ke jembatan itu di Palangga. pendek. Palangga. Lain kelurahan batu di situ orang-orang. Tapi itu anunya masih perkampungan juga begitu, masih perumahan ini kan baru-baru ini perumahan di situ sebelah tidak banyak perumahan. Itu banyak penduduk di. Ya begitu nih. Di situ juga harus di wilayah harus di situ. Perumahan apa lagi Palangga apa ini? Palangga. Perumahan Palangga. Pesona Palangga. Pesona Palangga sini, Pesona Palangga. Di sini saja. Nanti di jalan. Ya nanti Sambung lagi yang sambung Ya mau dibersih-bersihkan dulu ini. Ini kotor ini Pak. Ini. Kalau tidak ada karkun di masjid ai. Oh, di sini. Nujin tama, jinjin Barang tama. nanti di sini ya. Di dalam. Padahal tempat TPA ini di. Tapi tidak difungsikan begitu. Biasa di jalan Oh. Oh, di sini dulu ya. Bisa ini kompor di sini. Iya. Ini Fajar KW. Fajar KW keluar di jalan Allah. Ya, situ. Mana teman-teman mau jangan Bang. Perintah Amir jangan dijemput. Jalan kaki saja. Datang sudah. Ini Reswandi. Alhamdulillah. Datang Mi. Sudah datang dia, saya kira di Sandrai. Masjid Nurul Mujahirin. Muhajirin. Oh, berarti masjid ini. Mujahirin. Muhajirin. Sini saja, Ustaz. Ini ambil. Kenapa ada 2 jin ember? Ada. Oh, ada yang 1 kah? Mami. Itu enggak usah. Enggak usah. Ya. Yang punya itu. Bagus ini. Yang punya mobil. Bukan, yang punya mobil itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di seperti aja ke tukang parkir tuh. Kalau kita merasa punya, tidak itu. Ada orang kasih kawin, minta pinjam dulu mobil, tidak mau itu. Dan merasa punya.
Salah. Bagus udah. Bengkok-bengkok. Dulu tidak menang, harus pilih segini dulu. Iya. Itu anu itu. Iya, kena nyala. Melalui tangannya Amir Sap, Haji Soekardi. Hei. Haji Soekardi. Dan ini jangan putihan nih, jangan ngejaya. Jangan ngejaya mantang kiri balak kah. Tinggal di rumah, jangan ngejaya. Insya Allah. Mau dokumentasi dulu toh? Ya, alhamdulillah kita sudah diperjalankan di paruannya lagi. Semuanya Allah untuk bikin amal. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita membanding-bandingkan bagaimana tambah masjid, tambah amal. Jadi insyaallah kita masuk langsung niat dulu itikaf madud. Jadi niat itikaf madud. Kita berniat itikaf untuk buat amal yang buat amal. Terus langsung salat tahiyatul masjid, dan sesudah itu langsung musyawarah. Sesudah musyawarah langsung bergerak berdoa menyebar dulu sampaikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ustaz doa dulu. Silakan. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله اغفر لنا dosa-dosa kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanmu ya Allah. Jadikanlah kami sebab asbab hidayah di kampung ini ya Allah. Jadikanlah kampung ini seperti kampung-kampung Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala seluruh umat yang ada di dunia ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhilah kami hal-hal yang zalim, jauhilah segala fitnah yang ada di dunia ini. Jauhilah kami dengan keburukan dan dekatkanlah kami dengan hal-hal kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat deh, niat itikaf madud. Allahumma Membaca dengan suara sedemikian rupa, artinya akan lebih cepat terpengaruh serta masukkan rohani dan berkesan dalam di hati. Di hati, menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati, sebaiknya obat itu dicampur dengan wangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke hati jika dicampur rasa manis, karena hati menyukai sesuatu yang manis. Oleh sebab itu,
saya berpendapat jika seseorang membaca Al-Quran dengan memakai wewangian yang khas akan lebih menguatkan pengaruh di dalam hatinya. 6. Membaca dengan sempurna dan jelas semua tasdik dan matnya. Membaca dengan jelas akan menimbulkan rasa mengagungkan Al-Quran dan mempercepat masuknya kesan ke dalam hati. 7. Memenuhi hak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai rahmat dan ayat-ayat yang menceritakan azab seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil. Tujuan semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami merasapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah baginda Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau membaca seluruh harakat fathah, dhamma dan kasrah dan seluruh huruf-hurufnya dengan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab, dianjurkan meskipun tidak memahami artinya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca surah Al-Qariyah dan Iza Zulzilat secara tartil lebih baik daripada membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran tanpa tartil. Para ulama menjelaskan maksud hadis di atas, yaitu membaca Al-Quran ayat demi ayat akan menaikkan derajat pembacanya tingkat demi tingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, derajat ahli Al-Quran di surga yaitu sejauh mana ia ahli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang yang paling ahli dalam seluruh ayat Al-Quran adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Mula Ali Qori rahmatullah alaihi menulis bahawa tidak ada derajat lebih tinggi daripada derajat pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkat derajatnya sesuai dengan bacaannya. Allamah Adani rahmatullah alaihi mengatakan bahawa para ulama ahli Al-Quran telah sepakat ada 6,000 ayat Al-Quran. Namun mereka berbeza pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6,204 ayat, 6,014 ayat, 6,019 ayat dan 6,025 ayat dan 6,036 ayat. Isi kalimat-kalimat Al-Quran sama, hanya ada perbedaan cara menghitung ayat. Dalam Sarah Ihya dituliskan bahawa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga, sehingga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh ayat Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Barang siapa membaca beberapa ayat Al-Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaannya. Menurut pendapat saya, hadis di atas mengandung penafsiran lain. Apabila pendapat saya ini betul, maka itu berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebas darinya. Kenaikan derajat dalam hadis di atas maksudnya bukan membaca 1 ayat Al-Quran akan dinaikkan 1 derajat. Sebab jika demikian, tidak ada perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran dengan tartil dan membacanya tanpa tartil. Dengan demikian, orang yang membaca Al-Quran baik dengan tartil maupun tidak tartil, maka setiap membaca ayat Al-Quran akan menaikkan derajatnya 1 tingkat. Hadis ini menunjukkan makna yang lain, yaitu naiknya tingkat pembaca Al-Quran di sini adalah menurut cara dia membacanya. Sehingga ada perbedaan antara membaca Al-Quran dengan tartil dan membacanya tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, maka sesuai dengan tartilnya itulah dia bisa membacanya di akhirat, sampai yang peroleh ketinggian derajat yang sesuai. Melalui Qori rahmatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa sering membacanya di dunia, maka ia akan dapat mengingatnya di akhirat. Jika tidak, maka dia tidak akan mengingatnya di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kemurahannya kepada kita. Di antara kita, banyak orang tua karena semangat agamanya menjadikan anaknya hafiz Al-Quran sejak kecil.
Namun karena keteledoran dan kurang perhatian orang tua, ia telah menyanyiakan kemampuan anaknya di dunia. Sebaliknya, beberapa hadis menyebutkan barang siapa berusaha sungguh-sungguh dan susah payah menghafal Al-Quran, lalu ia meninggal dunia belum hafal Al-Quran, maka Allah SWT akan membangkitkan dalam golongan para hafiz Al-Quran. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak terbatas. Adakah orang yang mau mengambilnya? Seorang penyair berkata, "Wahai Tuan, syahidi, mengapa kamu tidak menerima? Padahal kasih sayangnya melimpah kepada setiap makhluknya. Kalau memang engkau layak untuk mendapatkannya, dia akan melimpahkan padamu juga." Satu lagi. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Huma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Satu hasanah itu pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan Darimi. Maksud dalam amal ibadah selain membaca Al-Quran, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian dari satu amal akan dinilai sebagai satu amalan sempurna. Karena itu membaca satu huruf dihitung satu kebaikan. Bagi setiap kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan berikan 10 kali lipat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, barang siapa membaca satu amalan baik, maka untungnya pahala 10 kali lipat. Bagaimanapun juga tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah SWT mampu melipat gandakan pahala sekehendaknya. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah 261. Contoh, setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan. Telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, mim terpisah, sehingga alif lam mim bernilai 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan. Apakah yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surah Al-Baqarah atau awal surah Al-Fil? Jika dimaksud alif lam mim di awal surah Al-Baqarah, berarti sehitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Kalau tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Jika dimaksud alif lam mim di awal surah Al-Fil, berarti alif lam mim pada surah Al-Baqarah itu 9 huruf. Dengan menghitung jumlah huruf yang dilapaskan, sehingga menjadi 90 pahala. Imam Baihaqi meriwayatkan, aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah. InsyaAllah, al Quran. Bapak, bisa kasih kamu. Dua-dua. 3. Ya, 3. 4. Sudah ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا لا إله إلا الله بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. kontrasi. Kontrasi. Sudah men ya? Sudah. Sudah mana yang tadi? apa Kontrasi ini. Ada strong. Bismillahirrahmanirrahim. alam tar Masih anu ya. Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim ألم يجعل كيدهم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم جارة لإيلاف قريش فجعلهم كعصف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وارسل عليهم إيلافهم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Panas namanya. Panas. Panas sih. Panas sayang. Panas ki sayang. Tsunami dulu sayang. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Biasa mi. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di atas itu punya. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض وويل للمصلين الذين Berikan kita tangan. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita ini telinga. Ya Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita ini hidung. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita ini mulut. Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki.
Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita ini hidung. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita hidung ini. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita ini penciuman. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita mulut. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kekuatan untuk mengunyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini kekuatan untuk bisa bergerak. Tangan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ini kekuatan sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan di atas bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon mangga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon mangga sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih buah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon rambutan. Allah Subhanahu wa taala berikan rambutan ini buah. Allah Subhanahu wa taala memelihara semua tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ini tidak lain kecuali untuk berhikmat kepada manusia. Mulai daripada pohon rambutan, pohon durian, pohon mangga, semua ini berhikmat kepada manusia. Allah kuasa menciptakan seluruh apa yang ada di dunia ini. Semua daripada Allah. La ilaha illallah. Anu dia takut kalau ada kata tidak banyak bicara itu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Selain daripada Allah dikuasai. Yang mulia hanya Allah, bukan dimulia-muliakan, tapi memang mulia. Walaupun seluruh manusia ini tidak taat, maka Allah tetap mulia. Atau seluruh manusia pun taat, Allah tetap mulia. Tidak ada pengaruhnya. Manusia ini butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kebutuhan kita. Laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Ya. Iya kan? Kalau ada laki-laki butuh laki-laki, itu homo itu. Jeruk makan jeruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya manusia, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kira-kira apa maknanya itu? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gagah sedikit, ada yang jelek-jelek, ada yang mancung, ada yang pesek juga. Kira-kira apa itu? Ada apa? Ada maknanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu tidak dengan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta sama. Apa itu? Rabbana
ma salah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Subhanaka faqina azabannar. Di antara ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang gila itu tidak tahu apa-apa. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring. Mereka ini memikirkan, ya Allah, sungguh kamu ya Allah, sungguh engkau ya Allah tidak menciptakan ini sia-sia. Dan mereka berdoa, lindungilah aku dari asap neraka. Diciptakan ini Rizwan Dini dengan segala bentuk. Ada makna di balik semua itu hadirin. Maka kita bersyukur ini dijadikan sebagai laki-laki yang sempurna. Ada telinga, sudah sempurna semua. Ada mata, ya tak? Nah, ada tangan, semua. Jangan sampai kita ini kelihatannya ada kepala tapi tidak ada. Siapa itu? Orang Islam yang tidak salat. Itu tidak ada kepalanya itu. Jadi tidak ada kepalanya itu sampai di sini leher. Tidak ada matanya, tidak ada telinganya. Dicontohkan itu. Ini aja. Kira-kira assalamualaikum, assalamualaikum, melari Pak. Begitulah. Setan itu pocong. Orang Islam yang tidak salat pocong. Maka hati-hatilah saudaraku, jangan sampai kau tidak sampai bertobat, lalu datang malaikat maut. Apa Nabi bilang malaikat maut? Sekarang saya datang, bukan lagi jago-jago datangi kau. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, tapi selamanya kamu jadi, istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Kalau janggut-janggut datangi Bapak 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka ikutlah. Jangan sampai datang malaikat maut. Insyaallah, la ilaha illallah. Pengusin lagi aku la ilaha illallah. Allah kuasa. Allah kuasa. Alhamdulillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung-gunung. Semuanya Allah yang menciptakan. Seluruh yang dilihat ini mata Allah yang menciptakan. Kita lagi diciptakan oleh Allah. Manusia lagi diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan telinga kita. Allah mengasih mata kita. Allah memberi kita hidung. Allah memberi kita telinga, pendengaran. Semuanya dari Allah. Makanya itu kita harus itu rajin-rajin, beristiqamah, selalu mengulang-ulang itu kebesaran Allah. La ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah bisa tertanam dalam hati kita. Allah bisa tertanam dalam hati kita. La ilaha illallah. Barang siapa ini orang bisa mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Allah. Bukan dijamin masuk rumah. Dijamin masuk surga. Karena orang yang masuk itu dijamin masuk surga,
dijemput lagi dengan bidadari. Dijemput lagi dengan bidadari. Siapa yang tidak mau dijemput oleh bidadari? Saya orang tua juga mau dijemput bidadari. Karena Allah. Iya. Tidak ada yang mau masuk neraka. Karena neraka itu kita bikin memang di bumi ini. Surga kita juga bikin di dunia ini. Karena tempat itu bikin Allah itu dia cuma dua. Surga dengan neraka. Tetapi kita yang bikin juga di sini. Mana kuncinya mau diambil? Surga kah atau neraka kuncinya mau diambil nanti? Jadi istilahnya itu. Apa kuncinya surga? Kuncinya surga itu sholat. Sholat itu makanya itu rajin-rajin jangan rajin membangun di bumi ini di dunia. Rajin juga membangun di surga. Di akhirat. La ilaha illallah. Apa bahannya? La ilaha illallah. La ilaha illallah bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Allah. Ya, Masya Allah. Main, Pak. Sudah bro. Apa yang pakai tadi di radio kan? Buka. Apa tidak nanti di situ? Mana ini? Kameranya dunia dulu, dilihat nanti. Oh, begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu nusalli wa nusallim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tanamkan di dalam hati bahwa Allah kuasa. Kalaupun ada yang kuasa, Allah yang berkuasa. Presiden tidak kuasa, hanya diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat hanya Allah. Kalau ada yang kuat, Allah yang beri kekuatan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan dunia ini Allah. Yang menciptakan langit dan adalah Allah. Allah menciptakan warna-warna langit. Ada yang kuning, hijau, putih. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita, ya. Allah mematikan kita. Allah yang menidurkan kita. Allah yang membangunkan kita. Allah yang beri kebahagiaan kita. Allah memberi kesusahan kita. Kesenangan. Segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang senang, Allah beri senang. Kalaupun ada orang susah, Allah beri kesusahan. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keperluan kita yang datangkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meyakini dan menanamkan di dalam hati bahwa segalanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun kehendak kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surga dan neraka adalah milik Allah. Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan kehendak Allah melalui amalan-amalan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka bisa kita masuki dengan kehendak Allah dengan melalui perbuatan-perbuatan kita sendiri. Sehingga perlu kita menyadari diri bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kita hidup di dunia
diberi kebahagiaan, ketenangan dan semua alat tubuh dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persaudarakan kita sehingga kita perlu saling mengingatkan, mendatangkan saudara kita, membesarkan Allah. Jangan sampai dia merasa kuat, merasa benar. Maka benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Dialah Allah yang membuat suasana keadaan, baik suasana sakit, sehat, suasana panas, dingin. Dialah Allah yang menciptakan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dialah yang memelihara apa yang nampak maupun yang tidak nampak di mata Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki baik makhluk di lautan maupun di daratan. Satu pun makhluk yang tidak diberikan oleh rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabatin fil ardi illa rizquha. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Dan tidak dimatikan satu makhluk kecuali didapatkan semua rezekinya. Bila Allah Subhanahu wa taala menguasai semuanya makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala melihat semua makhluk. Makhluk yang tidak nampak maupun yang nampak, yang kecil maupun yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala ketahui di mana tempatnya, di mana dia bersembunyi. La ilaha illallah. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ini, maka kita ini mudah untuk melaksanakan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya Allah Subhanahu wa taala di hati-hati kita. Hati ini kalau tempatnya ini makhluk, maka kebesaran makhluk masuk, maka kebesaran Allah Subhanahu wa taala keluar. Sehingga tidak ada kekuatan untuk ketaatan. Makanya orang yang tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka tidak ada kekuatan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada kekuatan fisik, tetapi tidak ada kekuatan iman di dalam hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita senantiasa mengulang-ulangi, mendakwakan kebesaran Allah, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk beramal, untuk taati Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita jumpa umat, kita senantiasa dakwakan pentingnya sholat, karena sholat ini adalah perintah yang paling pertama nanti dihisab, nanti dipertanyakan, nanti dia mau dihisab. Kalau perintah yang lain ini, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yang diutus selain daripada perintah sholat. Kalau perintah sholat ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala terima sholat ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana kita senantiasa ketika datang perintah sholat ini, maka para sahabat ini bergembira bahwa ini adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak ini, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lebih pintar daripada kita, lebih mampu, tapi belum tentu dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya, tapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita ini untuk bagaimana jumpai saudara kita. Karena perkara yang mendatangi saudara kita ini adalah perkara yang sangat mulia, kerjanya para nabi-nabi. Kalau nabi-nabi terdahulu ini, kalau umat-umat terdahulu ini, dilantik dulu jadi nabi baru bisa menyampaikan ini perkara agama. Kita ini, kita sebelum lahir kita ini sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar kepada manusia, untuk mendakwakan agama, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bagaimana kita ajak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mencegah daripada kemungkaran. Karena yang bisa mencegah segala kemungkaran itu hanya dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelanggaran yang paling besar di hadapan di permukaan bumi ini ada orang yang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, itu perkara kemungkaran yang paling besar. Karena dia telah meruntuhkan agama. Jadi bagaimana kita senantiasa cegah dia, bagaimana kita ajak ke masjid. Yang ajak ke masjid, sehingga dia kuliah taat kepada Allah, dia bisa jaga sholatnya, maka dia dengan sendirinya dia tinggalkan kemungkaran yang kecil, kemungkaran yang lain. Yang dikatakan bahwa sholat ini adalah bagaimana manusia ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita ini dekat kepada Allah, Allah juga dekat kepada kita. Bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa ini kelebihannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa ini bagaimana disuruh bagaimana dia senantiasa sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa sudah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikanlah sholat ini untuk mengingat Musa. Maka bagaimana kita senantiasa dakwakan sholat dimanapun kita berada, di pekerjaan, di kantor, di sawah, kita senantiasa ajak saudara-saudara kita ini. Karena sesungguhnya adalah perkara yang paling mulia itu adalah perkara mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua siap insyaallah. Subhanallah bihamdi. Astagfirullah. Pak Haji. Akhirnya kita persilakan Pak Haji untuk naik menyampaikan satu patah kata tentang kebesaran Allah. Ya Allah. Insyaallah Pak. Dipersilakan dengan hormat, waktu dan tempat. Dipersilakan. Setelah kita dari Supin. Bismillahirrahmanirrahim. Namadu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Alhamdulillah
Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberi kita kesehatan. Kita duduk bersama-sama membicarakan kebesaran Allah SWT. Karena memang harus selalu bicarakan kebesaran Allah bagaimana supaya kebesaran Allah masuk dalam hati-hati kita. Misalnya Allah yang Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang memelihara, dan Allah yang berrezeki. Dia Allah SWT yang memelihara daripada tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan ini Allah SWT pelihara dari kecil sampai dia berbuah. Dia Allah SWT yang memiliki seluruh isi dunia ini. Hadir yang dimuliakan Allah SWT, itulah maksudnya kita senantiasa bicara kebesaran Allah. Senantiasa kita ini melihat daripada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Hadir yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita ini memasukkan daripada kebesaran Allah, senantiasa kita bicarakan lagi. Agar tertanam dalam diri kita ini kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar di dalam akhir hayat kita ini mampu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Dialah yang berhak dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat, yang tersembunyi, yang nampak maupun yang nampak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Dan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasih, yang taat maupun yang tidak taat, yang besar maupun yang kecil. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rezeki. Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penjaga, menjaga langit dan bumi, menjaga seluruh isinya, menjaga pohon-pohon, menjaga gunung yang tidak berpatok. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga gunung ini, maka gunung ini akan longsor, Pak. Maka akan menghapus semua manusia. Dan begitu pun dengan lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lautan ini sehingga air laut ini tidak tumpah ke daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menguasai seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penjaga. Makanya kita senantiasa bicarakan kebesaran Allah, dakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sampai barang siapa yang senantiasa menyampaikan kalimat La ilaha illallah ke saudara-saudaranya, maka dia senantiasa akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia sementara, di akhirat selamanya. Sampaikan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maka itu hak saudara kita. Persoalan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa senantiasa memiliki Allah, maka dia memiliki segala-galanya. Barang siapa yang tidak memiliki Allah, maka tidak memiliki segala-galanya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa naghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa
wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ini yang memberi kita kesehatan. Allah ini yang memberi kita antara capek dan tidak. Allah yang memberi kita ini antara kehidupan yang abadi dan yang mana kehidupan yang kekal. Di tempat ini bukan untuk kita tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Karena dunia ini hanya sementara, tetapi akhirat untuk selama-selamanya. Karena yang ditanyakan di dalam kubur ini bukan dengan pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan antara langit dan bumi, yang menciptakan kita antara lautan dan bumi. Allah ciptakan lautan sebagai untuk bisa menjadi pembersih untuk bisa diminum. Allah Subhanahu wa taala ciptakan antara matahari yang tidak memiliki lampu tapi mampu menerangi dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tanpa tali dan tanpa segala apapun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kejayaan kesempurnaan dengan amal-amal yang sempurna. Kita ini belajar untuk dakwakan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Karena walaupun sekecil apapun yang kita lakukan pada diri kita, itu termasuk jauh lagi dari Allah. Apalagi kalau kita cinta terhadap dunia. Kalau kita cinta terhadap dunia, maka ditarik itu seluruh iman di dalam hati kita. Iya. Karena dunia ini tempatnya untuk apa? Mendapatkan kesenangan dunia. Dzalikal mataul hayatid dunia. Dunia ini adalah tempat kesenangannya kita manusia. Tetapi tempat kembali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Paling itu 5 detik. Insyaallah 5 detik. Insyaallah. Sama nih. Nggak ada kata aku bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidung. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan telinga. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rambut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mulut. Salah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari. Karena kita semua ini tidak bisa hidup tanpa matahari. Karena seandainya matahari tidak ada, bagaimana caranya kita menjemur pakaian kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Karena kita juga tidak bisa hidup tanpa air. Karena kita tidak bisa mencuci pakaian kita tanpa air. Kita juga tidak bisa makan tanpa air. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.